Bifadlikal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil haqqir rahmanir rahim liridho illah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan, amma ba'd. Ila hadratil kiram wal muhtaram, kepada para alim, para ustadz, para ustazah, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, ketua RW dan jajarannya, ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur karena diberi nikmat sehat wal afiat, diberi panjang umur, juga diteguhkan dan ditetapkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita digerakkan oleh Allah bisa hadir di tempat ini semata-mata karena Allah, semata-mata lillah. Ini yang menghadirkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dihadirkan oleh Allah, maka ada saja yang kepala kita pusing, yang kemudian kaki kita kesemutan, yang kemudian juga pengen belanja nasi goreng dan lain sebagainya. Ada saja alasannya. Mata ngantuk.
yang ngantuk lah, yang pengen nonton sinetron lah, dan lain sebagainya. Maka kita dihadirkan oleh Allah ini mestinya hati kita bahagia. Ngaji itu harusnya hati kita bahagia. Kenapa? Karena kita ini termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Nah, kita ini kadang perlu untuk mengolah pola pikir kita. Misalnya dalam hal ibadah ini, supaya kita senang bagaimana? Supaya kita senang, ibadah tidak menjadi beban bagi kita, seolah-olah menjadi kebutuhan. Ini yang kita rubah pola pikir kita, bahwa dengan ibadah itu seperti kita bekerja. Dulu waktu kita ngontrak, belum punya rumah. Begitu punya rumah kan senengnya luar biasa. Kan dulu juga harus kerja keras, kemudian kita nabung, tidak langsung kerja, punya rumah begitu saja. Nah, yang jadi mindset kita dalam berpikir sekarang begitu. Kita ini ngaji, yang sebetulnya kita ini menabung. Apa yang kita tabung? Amal solih. Yang kita kumpulkan apa? Pahala. Yang nantinya pahala itu akan menjadikan hati kita senang, bahagia. Bila mana di alam barzah kita nanti Allah sediakan tempat yang nyaman, sebagaimana kita punya rumah yang kita idamkan di dunia. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Coba bagaimana senangnya kalau kemudian kita ini dikasih rumah. Sama dengan kita hadir di majelis taklim, di pengajian ini, yang nilai jalan kita saja, keluar dari rumah saja, ini sudah dinilai jihad fisabilillah. Amin. Ini kan pahala jihad yang luar biasa. Ini akan menjadi nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nanti kita bayangkan di dunia ini, kalau kita dalam kesulitan kemudian tidak ada yang nolong, alangkah susahnya. Di alam barzah yang semua dalam kesulitan, tidak ada yang perhatian, peduli kepada kita. Dan di saat itu, karena kita punya amal, karena kita punya pahala yang cukup menjadi tabungan kita, alangkah senengnya kalau saat itu kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini luar biasa. Dalam pengajian kita kemudian ada zikir, kita sebut nama Allah, kita baca istighfar, baca kalimah-kalimah thayyibah. Ini mengimbangi, kan menjadi penyeimbang kita. Karena dalam sabda Rasulullah SAW, kalau dalam kitab Nasoihul Ibad, nanti di akhirat itu orang yang paling banyak dosanya, orang yang paling banyak bicaranya terhadap hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itu orang yang paling banyak dosanya. Ibu-ibu jangan kesinggung ya. Kesinggung apa? Agak kesinggung. Nanti di akhirat ini sesuai sabda Rasulullah SAW yang diterangkan dalam kitab Nasoihul Ibad. Orang yang paling banyak dosanya di akhirat itu orang yang paling banyak bicaranya terhadap hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, satu hari tadi itu kita ngobrol yang gak manfaat berapa banyak, kita bicara yang malah kadang-kadang nyerempet-nyerempet kepada hal maksiat berapa banyak, kita ngomong yang kadang-kadang malah sedikit-sedikit ada gibah berapa banyak, kita malah kadang nyakitin orang berapa banyak. Diimbangi dengan kita berzikir yang mudah-mudahan dosa-dosanya itu dirontokkan. Amin. Dosa-dosanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Maka sebagai gambaran tadi, alangkah bahagianya kita kalau di akhirat nanti Allah berikan tempat yang nyaman, Allah berikan tempat mulia,
Allah berikan tempat yang luar biasa kepada kita di saat yang lain tidak punya tempat tinggal. Seperti sekarang Allah berikan rumah, walaupun itu dengan jerih payah kita, tapi tetap itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini tidak bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun banyaknya penghasilan kita, kecukupan itu dari Allah. Rahmatnya Allah yang menjadikan kita cukup. Ada yang orang diberi rizki banyak, lagi ada di puncak karir, tapi kemudian dikasih sakit, kan akhirnya tidak cukup. Jadi Allah yang ngasih sehat kita, akhirnya apa? Jiwa kita sehat, jasmani kita sehat, rohani kita sehat, semuanya jadi cukup. Orang yang dikasih sakit, rezekinya banyak, berobat dalam negeri, ternyata kurang yakin, kurang percaya, nggak sembuh, berangkat ke luar negeri, pulang dapat gelar, namanya almarhum. Berarti kan rezekinya nggak cukup. Maka yang mencukupi itu Allah. Kita ini dikasih cukup oleh Allah, bisa beli rumah dikasih cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang mencukupi segala kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan yang sekarang ini sering dimusyawarahkan masalah kurban. Sampai kalau kita ini melihat ketua DKM kan sedikit galau cerita masalah kurban. Ini kurban kalau misalnya kita menilainya bukan karena kita mengeluarkan, tapi kita ini membeli kendaraan. Ya coba kita pikirkan. Alangkah senengnya setelah kita kerja keras, kita pengen kendaraan, kebeli kendaraan. Di saat yang lain gak punya kendaraan, kita punya kendaraan bagus. Jangankan motor, mobil kebeli, alangkah senengnya kita. Sama, kalau kita berpikirnya kita ini bukan memberi kepada orang, kita ini beli kendaraan. Di saat nanti mau melewati yang namanya Shirathul Mustaqim, yang lain dalam kesulitan, kita ini naik kendaraan. Alangkah senengnya. Itu yang jadi pemikiran kita. Jangan kita rubah, kita ini berkurban ini mengeluarkan harta, bukan untuk orang lain. Kita membeli kendaraan yang nanti akan kita gunakan untuk melewati Shirathul Mustaqim. Ini biar nggak buruk sangka, saya juga ini kurban, tapi nabung, cuman di atas kir, nabung, walaupun setahun, pokoknya nabung nggak apa-apa. Sama, karena saya juga pengen punya kendaraan. Jadi nggak yang lain kurban terus kita cuman beli tusuk satenya doang, gitu. Kita jangan berpikir bahwa kita kurban itu kita ngasih ke orang, bukan. Kita membeli kendaraan untuk diri kita sendiri nanti di akhir. Gambaran kita alangkah senengnya kalau sekarang ini kita punya kendaraan. Kita idam-idamkan sampai nabung-nabung, bahkan sampai kredit-kredit kendaraan supaya punya. Kenapa? Begitu punya kita senang. Sama dengan di akhirat pun demikian. Nanti di saat melewati Shirathul Mustaqim yang sulitnya, seperti halnya menitih rambut yang satu dibelah jadi 7. Ini gambaran sulit. Di perjalanannya yang kemudian di bawahnya itu api neraka, bukan cuman api yang berkobar, tapi juga jeruji-jeruji besi yang berputar. Nah, ini menjadi sebuah gambaran kita, alangkah senangnya dikala itu kita punya kendaraan. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang kita perlu rubah, bahwa segala kebaikan kita itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kita yang melakukan. Maka kita bersyukur kita bisa hadir di majelis taklim ini bukan karena kita ini pengen menyenangkan DKM, mempunyai program pengajian keliling, tidak. Kitalah yang membutuhkan. Karena apa? Alangkah bahagianya di saat nanti, mulai dari alam barzah kemudian ke sana dan seterusnya sampai nanti dikumpulkan di padang mahsyar.
Yang di saat itu tidak ada orang itu memikirkan orang lain. Jangankan orang lain, keluarganya pun akan dilupakan. Anaknya pun akan dilupakan. Istri, suami dilupakan. Karena apa? Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Dan di saat itu Allah beri pertolongan. Nah, ini yang jadi gambaran kita. Maka kita bersyukur yang sesungguhnya kita tolabul ilmi ini untuk diri kita sendiri, untuk kebahagiaan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan namanya kita memperjuangkan agama itu memang nggak bisa sendiri. Dan tidak usah didengarkan apapun kata siapapun. Ini kunci dalam hal memperjuangkan agama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun seorang utusan Allah, seorang Rasul Allah tidak lepas dari nyinyiran, dari cibiran, dari kata fitnah, caci maki dan lain sebagainya. Gundah gulana biasa. Tapi ya jangan kemudian sakit hati dengan kata-kata orang. Kalau kita masih sakit hati dengan kata orang, berarti tauhid kita ini belum murni. Masih menganggap kata-kata orang itu penting. Rasulullah itu yang mengatakan begini begitu bukan orang lain, pamannya. Yang menghalangi perjuangannya bukan orang lain. Kalau kata-kata itu semua diikuti, niscaya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan berjalan, nggak akan lanjut. Rasulullah berhenti aja. Tapi kalau memang kita niat benar-benar lillah, tujuan kita adalah Allah, apapun halangan, rintangan, hambatan, tantangan itu akan menjadi hiburan. Jadi hiburan. Ada tantangan, ada hambatan, ada segala macam hal itu menjadi hiburan. Jadi jangan dianggap itu sesuatu yang malah menyinggung perasaan kita, menyakitkan kita. Kata-kata orang itu jangan terlalu kita anggap sebagai sesuatu yang menyinggung, menyakitkan, bukan. Kita anggap hal biasa, hal wajar. Karena ada misalnya contoh ya, Luqmanul Hakim. Ini ceritanya sering kita dengar. Sampai anaknya Luqmanul Hakim ini kan nanya kepada Luqmanul Hakim, wahai ayah, jikalau memang ayah ini benar, kenapa tidak mendengarkan kata-kata orang? Sampai akhirnya anaknya diajak ke pasar, bawa keledai. Begitu bawa keledai, ini bapaknya yang naik, anaknya suruh nuntun keledai. Ketemu orang, apa kata orang? Ini bapak kok nggak tahu pengertian amat sama anak. Anaknya yang suruh jalan, suruh nuntun keledai. Akhirnya diganti, turunlah bapaknya, anaknya suruh naik. Begitu anaknya yang naik, apa kata orang lagi? Ini anak yang nggak pengertian sama orang tua, anak yang tidak tahu diri. Dia tahu diri. Akhirnya apa? Dua-duanya naik. Itu bukan kuda, keledai. Kalau kuda mungkin masih pantas dinaikin dua orang, karena kan kuda ini besar. Nah ini keledai. Keledai itu kan ukurannya lebih kecil, dinaiki dua orang. Akhirnya ketemu orang, kan ini orang kok nggak tahu diri, nggak kasihan sama keledai, kok dinaikin dua orang. Sampai akhirnya turun, dua-duanya nuntun keledai tadi. Ketemu lagi, masih disalahkan lagi, ini orang punya keledai kok nggak dinaikin, kan gitu. Jadi kalau kata orang itu semuanya salah. Maka niat kita lillah, tujuan kita adalah Allah, jangan terlalu mendengarkan kata-kata orang. Maka niat yang benar-benar lillah, tujuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, halangan, rintangan, hambatan, tantangan itu justru menjadi hiburan. Amin ya rabbal alamin. Maka ketua-ketua DKM dan semuanya pengurus, nggak usah gampang galau, jangan gampang baper. Apa baper? Kebawa perasaan. Hanya orang misalnya rapat, habis rapat ya biasa, yang nggak datang ikut rapat ngomentari, nggak usah baper. Wong dia nggak ikut rapat nggak usah didengar. Kalau lagi rapat mau kayak berantem nggak apa-apa, mempertahankan pendapatnya, ribut seolah-olah kayak orang berantem. Yang penting jangan sampai berantem beneran.
Dalam hal rapat, musyawarah, mempertahankan pendapat biasa. Kayak orang ribut biasa. Di pesantren juga sama. Mempertahankan pendapat itu udah kayak orang berantem, tapi nanti udah selesai setelah masalah diputuskan, hasil musyawarah itu sepakat sudah. Yang nggak ikut rapat komentar apapun jangan didengar. Ini yang nggak ikut rapat ngomong begini masih kebawa pengaruh lagi. Yang sudah dimusyawarahkan itu yang jalan. Nah ini tujuan yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi kita hidupkan syiar datang ke majelis taklim, tujuan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan kalau kita ada pengajian di RT lain, bapak-bapak, ibu-ibu di sini bisa Hadir. Amin. bisa hadir. Ibu-ibu siap? Kayak kalau ibu-ibu diajak demo gitu loh, semangat Bu. Oh, suka demo apa enggak? Demo masak. Demo masak ya. Jadi semangatnya karena apa? Karena kita alangkah bahagianya kalau nanti Allah itu memberikan pertolongan kepada kita di saat yang lain tidak dapat pertolongan. Amin. Ya. Alangkah bahagianya kalau Allah sediakan tempat yang nyaman yang kita idam-idamkan di saat yang lain tidak dapat tempat yang diinginkan. Ini yang mudah-mudahan menjadi sebuah landasan penyemangat kita bahwa tujuan kita benar-benar ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala